akan bahas kasus untuk nomor 4, soal yang telah diberikan pada sebelumnya. Untuk nomor 4 ini terbagi dari bagian A, B, sampai F. Jadi kita akan menjelaskan satu persatu. Jadi untuk yang pertama kita bahas untuk bagian A, di mana untuk soal A ini tunjukkan bahwa U merupakan persamaan Laplace dan persamaan Riemann dengan UN sama dengan R pangkat N cos N theta dan UN sama dengan R pangkat N sin theta, di mana N berjalan dari 0 hingga. Dan di sini sudah ditulis untuk persamaan Riemann-nya itu bentuknya seperti ini. Nah, menurut teman-teman dari soal yang ini telah ada ini dengan persamaan yang sudah diberikan di sini, apa yang harus kita selesaikan terlebih dahulu? Silakan. Menurut saya kan persamaan 5 kita sudah ketahui bahwa operator dari kuadrat U sama dengan seperti yang tertera pada papan. Nah, langkah selanjutnya yang harus kita lakukan adalah kita perhatikan persamaan 5 tersebut. Dia tuh turunan terhadap apa? Ketika turunan terhadap R, berarti yang harus kita lakukan adalah kita menurunkan U yang kita punya terhadap R. Begitu pula dengan theta, turunan terhadap theta berarti kita turunkan U terhadap theta. Berarti kita mencari satu-satu turunan terhadap R dan turunan terhadap theta. Baru nanti hasil itu kita substitusikan pada persamaan 5 ini. Ya. Oke, berarti kita mulai cari satu-satu ya. Pertama kita cari untuk UN untuk R pangkat N cos N theta. Baik. Berarti R ini diturunkan Ya, N. berarti N pangkat R N kurang 1 cos N theta itu konstan. ya, dan kali 1 sama. Berarti turunan kedua kuadrat itu sama dengan ini N kali N kurang 1 kali N kali R N pangkat N kurang 2 kurang 1 kurang 2. ya konstan theta atau sama dengan N kuadrat kurang N. N N kuadrat kurang N. kurang N R N cos N theta. Begitu saya turunan terhadap theta. ya. Theta berarti Rn itu konstan. Berarti cos N theta dikali N Ya. turunan kedua d kuadrat U plus d theta kuadrat berarti sama dengan Rn konstan dikali N Cos ini N theta kali cos N theta dikali turunan dari N di sini. Berarti sama dengan N kuadrat kali R pangkat N kali cos N theta. Kita sudah dapat semua. Baik, setelah kita mencari variabel yang diturunkan, selanjutnya mungkin kita substitusikan ke dalam persamaan yang kita temukan di persamaan 5. Karena di sini untuk menunjukkan U merupakan persamaan Laplace, apabila kita saat mensubstitusikan ke dalam persamaan itu sama dengan 0, maka persamaan yang kita buktikan itu merupakan persamaan Laplace. Berarti kita substitusikan yang untuk UN sama dengan F. Yang pertama turunan kedua dari terhadap R berarti N kuadrat kurang N kali R pangkat N kurang 2 cos N theta cos N theta tambah ditambah 1 per R per R turunan pertama terhadap N kali R pangkat N N kurang kurang 1 1 cos cos N N theta tambah tambah seper kuadrat kuadrat turunan terhadap theta theta yang kedua N kuadrat Cos N theta
Kita samakan dulu dia punya penyebutnya. Mungkin yang kan di sini ada yang 1/r², di sini 1/r kan. Kita turunkan yang ada r di atas. Kan ini kan r pangkat min 2. Iya. Kita turunkan berarti bisa r pangkat 2 itu. Di Kan? 1/r². Terus yang ini kan r pangkat min 1. Kalau turunkan r, nah r kali r kan r². Jadi semua nanti jadi per r². Oh, oke. Berarti sini nanti r pangkat n kali r pangkat negatif 2 r pangkat n per r pangkat 2. langsung. Langsung begitu. Kosan. R pangkat n cos n theta. Kita menggunakan sifat distribusi sehingga n kuadrat kurang n ditambah n kuadrat kurang n tambah n r cos n theta per n kuadrat. Min n tambah n habis 0, Sisa n kuadrat 2. 2 n 2 kuadrat. Di sini hasil yang diperoleh tidak sama dengan 0 ya. Ya, Menurut teman-teman di sini ada yang salah kah? Ada keliru langkahnya kah? Mungkin teman-teman bisa lihat ulang. Terus silakan. Mungkin kita salahnya di turunan pertama terhadap theta itu. Kan Itu. turunan dari sini itu harusnya kan ini Cos, min turun dari cos min sin. Turun. Ya betul. Ya. Oh. Iya, betul ya. R pangkat n cos n theta Negatif. Ah, di sini. cos n theta kalian Untuk turun kedua. r pangkat n kan cos n theta n kuadrat. Ya. Tapi untuk hasil di sini ini Sini. jadinya negatif ya. Iya. Nah, ganti diganti. Tandanya sih. tandanya sendiri dengan yang di bawah. Dengan yang di Berarti hasilnya nanti 0 kali ini. sehingga itu menjadi 0. Semua yang dikali dengan 0 hasilnya tetap 0. Oke, berarti untuk yang UN sama dengan R pangkat N cos N theta dia terbukti merupakan persamaan Laplace ya karena sin sama dengan 0. Oke. Berarti yang selanjutnya untuk UN sama dengan R pangkat N sin N theta dengan cara yang sama ya. Iya. Oke, jadi kita lanjutkan untuk mencari UN sama dengan R pangkat N sin N theta ya. Dengan mencari turunan terhadap R dan terhadap theta juga. N kali r ini konstan. n N kali r pangkat n kurang 2. Turunan sin Tetap Lap sin. oh, ya. N kurang 2. Theta Rn turunan sin cos kali r turunan yang kedua negatif R pangkat N kali n cos n theta. Sin Sin n theta. Dibisikan ke
lain R pangkat N kurang 2 sin N theta tambah 1 per R N kali R pangkat N kurang 1 sin N theta tambah 1 per R kuadrat N kuadrat N kuadrat sin N theta. N kuadrat kurang N Tambah N tambah N langsung saja. dua transfer theta tambah sin N theta dikurang N kuadrat kurang N tambah N kurang N kuadrat kurang N kuadrat R pangkat N nol 0 iya 0 Jadi untuk yang UN pangkat R pangkat N sin N theta itu terbukti juga dia merupakan persamaan Laplace. Jadi untuk yang bagian A ini kan berarti kita sudah menunjukkan bahwa untuk dua persamaan yang dikasih ini memenuhi persamaan Laplace dari persamaan 5 yang telah diberikan. Oke, jadi selanjutnya kita masuk untuk yang bagian B. Oke, baik, ini teman-teman, sekarang kita masuk untuk soal bagian B. Di sini membahas tentang masalah Dirichlet. Nah, pada permasalahan ini tuh disuruh untuk tunjukkan bahwa A persamaan Laplace yang memenuhi syarat batas U R besar theta sama dengan F theta. Nah, U R theta itu sama dengan A0 tambah sigma dari N sama dengan 1 menuju theta hingga dikalikan dengan AN dikali dengan R kecil per R besar pangkat N cos N theta ditambah BN dikalikan dengan R per R besar pangkat N sin N theta. Nah, di mana AN dan BN itu koefisien Fourier. Nah, untuk penyelesaiannya atau langkah-langkahnya itu menurut teman-teman ini dari mana kita memulai membahas langkah-langkah penyelesaian untuk ini kasus yang diberikan. Silakan. Nah, kan pada soal itu disuruh melihat koefisien Fourier-nya pada bagian sebelumnya kan. Berarti sebelum kita lebih jauh melangkah untuk mengerjakan kasus tersebut, kita lihat dulu koefisien Fourier AN-nya itu apa dan BN-nya itu apa. Oh ya, betul sekali. Ini teman-teman masih ingat AN dan BN-nya? nilai AN itu sama dengan 1 per pi R kuadrat integral pi min pi hingga pi U R theta cos N theta D theta. Untuk BN itu 1 per 1 per pi R kuadrat integral min pi sampai hingga pi U R theta sin N theta D theta. Oke, baik, di sini sudah ada nilai AN dan BN dari koefisien Fourier. Langkah selanjutnya yang kita buat setelah kita mengetahui AN dan BN itu apa menurut teman-teman? Jadi bagaimana teman-teman langkah selanjutnya kita harus buat itu seperti apa?
Baik teman-teman, dengan menggunakan representasi dari Fourier ini kita dapat menghitung persamaan Laplace untuk UR θ-nya. Mungkin kita bisa menghitung seperti pada bagian A, kita mencari turunan dari masing-masing variabel yang diketahui. Lalu setelah itu kita substitusikan ke dalam variabel persamaan Laplace, sehingga dapat diperoleh 1/R dou per R dikali dalam kurung sigma R kali sigma N sama dengan 1 sampai tak hingga kali dari bikin kurung lagi min AN kali NR N per R dikali sin N theta tambah PN per R cos N theta itu kurung tambah 1/R kuadrat dikali sigma N sama dengan 1 sampai tak hingga dari min AN N per R sin N theta, dan yang B seperti yang di sebelumnya. Lanjut untuk ke turunan dan jumlahnya karena daerah tersebut komponen secara seragam. Nah, itu kita dapat selanjutnya ini kita bisa substitusikan turunan sigma ke sini. Karena ini kita nilai N diganti dengan 4 per hingga, apapun yang di bagian 4 hingga itu hasilnya 0, jadi yang dalam siku ini bernilai 0. Jadi 0 kali ini hasilnya 0. Berarti berlaku persamaan ya. Yes, ya. Yang berikut, karena kita syarat batasnya kita itu URT sama dengan FT, selanjutnya kita harus membuktikan bahwa URT itu sama dengan FT Fθ. Untuk R besar, R kecil. R besar Theta sama dengan langsung kita tunjukkan. Untuk menunjukkan hal itu kita harus mengganti koefisien Fourier dengan ekspresi yang diberikan, sehingga kita dapatkan UR theta sama dengan A0 tambah sigma N sama dengan 1 sampai hingga dari AN AN dikali R per R dikali BN R per R juga sin ya. Karena yang diketahui seperti ini, ketika kita mengoperasikannya dia akan kembali lagi seperti UR theta yang tadi kita sudah cari, sehingga dengan begitu kesimpulannya UR theta itu sama dengan F theta. Oke, baik teman-teman, untuk yang bagian B kita sudah selesaikan, di mana solusi tersebut dengan syarat batas UR theta sama F theta itu kita sudah buktikan. Sekarang kita lanjut untuk mencari solusi untuk bagian C.
Oke baik teman-teman, di sini kita akan lanjut membahas kasus untuk bagian C, yaitu masalah diri juga. Itu dimana akan diselesaikan dengan menggunakan persamaan 20. Kita bisa lihat di sini bersama persamaan 20 yaitu ini. Jika R itu sama dengan 1 dan nilai batasnya adalah U theta sama dengan negatif 100 volt, jika theta berada di antara negatif pi hingga 0, dan juga U theta sama dengan 100 volt jika theta itu berada di antara 0 hingga pi. Oke, untuk pertama-tama langkah awal yang kita harus teman-teman menyelesaikan kasus ini itu apa? Silakan. Sama seperti sebelumnya bagian B, untuk mengatasi masalah ini kita perlu menentukan dulu koefisien AN dan BN yang memenuhi syarat batas yang diberikan karena solusi yang memenuhi persamaan Laplace. Oke. Jadi kita dapat menerapkan kondisi batas langsung ke solusi untuk menentukan koefisiennya. Oke baik. Setelah itu kita menerapkan kondisi batas itu. Setelah itu kita dapat menuliskan ke dalam bentuk kosinus menggunakan identitas sin n theta sama dengan cos n theta per pi per 2. Menggunakan ini identitas ini apa Ya. ya? Identitas Trigonometri. Berarti sin n theta sama dengan cos berapa tadi? Cos n kali theta kurang pi per 2. Ya. Berarti nanti kita akan mendapatkan UR theta itu sama dengan A0 tambah sigma n menuju ta hingga dikalikan dengan AN R per R pangkat N cos N theta. Berarti sinnya ini kita ganti dengan cos ini ya. Oh, ya. Tambah BN dikalikan R per R N pangkat N cos N dikalikan theta kurang pi per 2. Untuk sinnya tuh kita bisa kalikan menjadi UR theta sama dengan A0 tambah sigma n sama dengan 1 menuju ta hingga dikalikan dengan AN R per R pangkat N cos N theta kurang BN sin N theta. Tadi kan setelah yang menggunakan identitas tadi kan dari teman Alus sudah bilang kita dapat menerapkan kondisi batasnya yang telah diberikan. Nah, berarti dari sini kita langsung saja menerapkan kondisi batas yang telah diberikan pada kasus. Di mana untuk theta-nya itu ada negatif 100 dengan 100. Ya. Berarti Kita tinggal ganti untuk UR theta-nya itu Ketika 100 dia menjadi A0 ketika ini U theta sama dengan 100 dia sama dengan A0 tambah min 100 sama dengan A0 tambah sigma n sama dengan 1 sampai ta hingga dari AN R kecil per R besar pangkat N kali cos N theta kurang BN R ya sin N theta. Dan untuk yang 100 itu sama seperti yang di sebelah, cuman ya kalau yang di 100 dia jadi positif, jadi ditambah.
Nah, setelah itu kita dapat menggunakan perluasan deret Fourier untuk menentukan yang tadi saya katakan koefisien AN dan BN-nya. Nah, ekspresi dari deret Fourier dari fungsi f theta itu diberikan oleh f theta sama dengan A0 per 2 tambah sigma n sama dengan 1 sampai tak hingga dari AN cos n theta tambah BN sin n theta. Sehingga dari bentuk tersebut f theta kita dapat koefisien AN-nya sama dengan 1 per pi kali integral min pi sampai 0 f theta cos n theta d theta f theta cos n theta d theta tambah 1 per pi 0 sampai pi f theta cos n theta d theta cos n theta d theta. Dan untuk koefisien yang kedua BN-nya itu 1 per pi kali integral min pi sampai 0 dari f theta sin n theta d theta sin n theta d theta tambah 1 per pi kali 0 sampai pi integral 0 sampai pi dari f theta sin n theta d theta. Oke, sini sudah dapat untuk AN dan BN-nya. Langkah selanjutnya yang kita harus buat itu apa setelah kita mendapatkan AN dan BN ini? Silakan. Karena tadi sudah diketahui kalau F theta-nya sama dengan min 100 dan 100. Langkah selanjutnya mungkin kita harus mensubstitusi F theta yang min 100 dan 100 itu ke dalam solusi yang AN dan BN yang kita dapatkan tadi. Sehingga kita peroleh AN sama dengan 200 per pi dikali sin n theta per n, itu dikurung untuk BN sama dengan 200 per pi dikali cos 1 kurang n theta per n. Nah tadi kan untuk yang F theta-nya kan ada A0-nya, berarti selain kita mencari AN dan BN, kita juga harus mencari nilai dari A0-nya. Kayak untuk mencari A0-nya itu kita menggunakan fungsi UR theta itu. Jadi misalkan R itu sama dengan 1. Nah, kita misalkan R itu sama dengan 1, nanti itu A0-nya itu berarti akan diperoleh 1 per pi integral 0 sampai negatif pi. Maaf, ini negatif pi sampai 0, Pak. Negatif pi sampai 0. F theta d theta karena tadi sudah ketahui untuk F theta dan itu negatif 100 jadi langsung saja berarti 100 tambah seperti ini negatif ya 0 sampai pi 100 d theta. Kalau turun dari kosong itu 0, berarti nanti hasil dari A0 itu sama dengan 0. Berarti kan kita sudah dapat AN, BN, dan juga A0. Berarti kalau kita misalnya gabungkan semua hasil yang kita sudah peroleh tadi itu ke persamaan yang telah diberikan, berarti nanti kita akan memperoleh UR theta-nya itu sama dengan 200 per pi kali sigma n sama dengan 1 sampai tak hingga kali R per R kecil
kecil per R besar, R kecil per R besar pangkat N N di pangkat N per N ya itu kurung dikali sin n theta cos n theta n theta tambah cos 1 kurang n theta cos 1 kurang cos itu kurang n theta kali sin theta Sin n theta. sin n theta. Oke, baik. Jadi teman-teman kita sudah mendapatkan solusi untuk U ini dengan nilai batasnya itu U theta sama dengan negatif 100 volt jika theta itu berada di antara negatif V sampai 0, dan juga U theta sama dengan 100 volt jika theta berada 0 ini di antara 0 dan V. Oke, selanjutnya kita masuk untuk kasus yang D. Jadi baik teman-teman, kita akan bahas kasus untuk bagian D dengan soal masalah Newman. Buktikan bahwa penyelesaian dari masalah Newman dengan operator sama dengan 0 jika R kecil lebih kecil R besar dengan UN R theta sama F theta, di mana UN sama dengan DU per N ada turunan arah dalam arah luar, di mana UR theta itu sama dengan A0 tambah sigma R sama dengan 10 juta hingga dikalikan dengan R pangkat N dikalikan dengan AN cos n theta tambah BN sin n theta, dengan dimana AN dan BN nya itu teman-teman bisa lihat apa di sini. Oke, untuk menyelesaikannya ini kita kan sudah tahu bahwa turunan arah dalam R dan theta itu kita harus cari dulu turunan arah terhadap R dan theta, di mana R itu sama dengan R kecil itu sama dengan R besar. Jadi untuk DU per dot R itu sama dengan sigma N sama dengan 1 juta hingga ini AN ini kalikan dengan N dikalikan dengan R pangkat N kurang 1 cos N theta ditambah BN dikalikan N R pangkat N kurang 1 sin N theta. Selanjutnya kita carikan turunan theta terhadap U, yaitu DU per dua theta itu sama dengan negatif sigma N sama dengan 1 hingga ini sampai hingga dikalikan dengan AN dikalikan N R pangkat N kurang 1 sin N theta dikurang BN dikalikan N R pangkat N kurang 1 cos N theta. Nah, setelah kita mencari turunan terhadap R dan theta ini, menurut teman-teman langkah selanjutnya yang kita buat itu apa? Kita menggunakan turunan itu dalam arah normal itu yang dinyatakan pakai UN. Oh ya, seperti yang di kasus tadi ya. Itu UN sama dengan DU per DN. Di mana R Nah, sama dimana kita dengan nggak tahu ya. tuh R itu R kecil sama dengan R besar. Jadi itu sama dengan sigma N sama dengan 1 N sama dengan 1 sampai sampai hingga dikali AN N cos N theta N theta ya, tambah BN tambah BN N sin N theta N sin N theta. Itu cos. Dari syarat yang permasalahan Newman ini kita dapat menyatakan bahwa UN R theta ini itu sama dengan sama dengan ya sama dengan F theta.
selanjutnya untuk menentukan nilai A dan B, kita dapat menggunakan teknik yang sama seperti pada masalah sebelumnya dengan mengintegrasikan persamaan turunan di atas dari R sama dengan 0 ke R kecil sama dengan R besar dengan memperhatikan turunan dalam arah normal yang harus sama dengan F theta. Sehingga kita dapatkan AN sama dengan 1 per PN R pangkat N kurang 1 integral min P hingga P F theta cos N theta D theta, dan untuk BN nya itu sama dengan 0. Baik, kita sudah mendapatkan AN dan BN-nya. Oleh karena itu, solusi akhir untuk masalah Newman itu kita bisa nyatakan sebagai, mungkin bisa dihapus. Nyatakan sebagai UR theta sama dengan A0 ditambah sigma N sama dengan 1 dari R kecil per R besar pangkat N dikali 1 per PN R pangkat N kurang 1 dikali cos N theta kali integral dari min P sampai P F theta kali cos N theta D theta. Jadi baik teman-teman, untuk kasus ini kita sudah mendapatkan solusi akhirnya itu seperti yang sudah dipaparkan sama-sama. Jadi untuk yang kasusnya sudah terselesaikan. Kita lanjut untuk kasus bagian ini. Teman-teman, sekarang kita akan membahas kasus selanjutnya, yaitu tentang masalah Newman. Disuruh selesaikan operator Del sama dengan 0 dalam anulus R lebih besar 1 lebih kecil 2 jika UR 1 theta sama dengan sin theta dan UR 2 theta sama dengan 0. Nah, dari kasus ini menurut teman-teman langkah awal untuk menyelesaikan kasus tersebut itu seperti apa? Silahkan. Langkah pertama itu kita menentukan solusi umumnya dari persamaan Laplace itu di mana operator Del sama dengan D kuadrat U per DR kuadrat ditambah 1 per R kali DU per DR tambah 1 per R kuadrat dikali D kuadrat U per D theta kuadrat. Oke. Berarti di sini kita mencari turunan satu-satu dari persamaan ini berarti. Ya. Oke. Berarti kita mulainya untuk satu-satu untuk UR 1 theta sama dengan sin theta terus UR 2 theta sama dengan 0. Ya. Oke, baik. Yang pertama UR 1 theta. Berarti do U per do R nya per do R itu cos theta. U per R ini turunan Oh, iya, terhadap betul, R berarti betul. tetap konstan. Oh iya. Sin theta. Sin theta. Turun kedua do U kuadrat per do R kuadrat. Do kuadrat U per R kuadrat. Tetap sin theta. Setelah itu turunan terhadap theta di do U per do theta cos theta. Berarti do kuadrat U per do T kuadrat Do theta kuadrat sama dengan min sin theta. Selanjutnya kita substitusi. Kan dari UR 1, theta sama dengan sin theta itu kita ketahui R nya sama dengan 1. Dari substitusi R nya sama dengan 1 dan yang lainnya itu substitusi ke persamaan itu. Persamaan Laplace.
Berarti operator del kuadrat U sama dengan sin del kuadrat. theta Berarti sin theta tambah 1/1. ya 1 kali sin theta tambah 1/1 kuadrat dikali ini min sin theta. Min sin theta. Jadi operator del kuadrat itu sama dengan sin theta ditambah sin theta kurang sin theta. Berarti operator del kuadrat itu sama dengan sin theta. Berarti terbukti untuk UR 1 theta sama dengan sin theta itu Sama dengan sin theta. Ya. berarti untuk yang kedua UR sama dengan 2 theta sama dengan 0. yang untuk kedua UR 2, theta sama dengan 0. Kalau dia sama dengan 0, otomatis yang turunan terhadap R turunan terhadap theta kan 0 kan. Jadi Iya, kalau misalnya betul. kita kalikan 0 0 0 0 Hasilnya hasilnya nol. 0. Jadi Berarti otomatis UR 2, theta itu 0. terbukti 0. Ya, Oke. nol. Jadi tanpa kita mencari turunan langsungnya itu berarti dalam Itu nol. hasilnya 0. Oke, berarti untuk yang kasus E ini sudah selesai, dan sekian diskusi kita pada hari ini mengenai kasus-kasus yang diberikan dengan beberapa bagian tadi yang kita sudah kerjakan bersama, diskusi bersama. Jadi kita tepuk tangan untuk kita semua.